Elshita News and Talk. Seorang wanita ODGJ berinisial SS berusia 42 tahun didapati telah hamil sebanyak 8 kali. Saat ini pun SS diketahui telah memiliki 5 anak. Keluarga SS disebut kesulitan menangani SS dan kerap lari jika bertemu dengan orang lain. Bagaimana penanganan dan kondisi terkini kita akan jumpai Kasih Tunas Susila dan Perdagangan Orang TSPO Dinas Sosial Kota Semarang, Bambang Sumedi. Elshita News and Talk. Pak Bambang, ini sebenarnya bagaimana Pak ceritanya sampai ada kejadian seperti ini Pak Bambang? Oh ya, jadi ada kejadian di Kecamatan Mijen, ini kelurahan, lupa aku kelurahan apa ya? Kelurahannya aku lupa Mas. Di Kecamatan Mijen itu, di Kecamatan Mijen itu ada ODGJ hamil 8 bulan dan yang ke-8. Ini kami dilapori daripada warga setempat atau PSM setempat itu menjelang hamil ke-8 dan mau menjelang hamil ke 3 bulan kalau nggak salah saat itu. Nah, mereka minta bantuan Dinas Sosial Kota Semarang untuk bisa asesmen dan untuk bisa dimasukkan ke panti, dan ini juga untuk kelanjutan bagaimana menangani kehamilannya tersebut. Sehingga waktu itu kami sudah koordinasi sama RSJ karena ada gangguannya juga. Nah, dari RSJ menyarankan bisa dimasukkan di RSJ Amino, yaitu milik Provinsi Jawa Tengah. Nah, ketika itu juga akan dibantu juga kelahirannya kan gitu. Awalnya seperti itu. Nah, ketika saya sudah mengantongi solusinya, kami berniat untuk ke TKP untuk melakukan asesmen. Karena sudah 8 bulan kan udah mungkin 1 bulan lagi kan sudah melahirkan. Nah, tetapi pada saat malam-malam saya itu dimintai tolong sama ini YouTuber Pratiwi Novianti, yang mana beliau itu mau mengantar orang telantar yang ada di Bekasi dan ini mau dikembalikan ke Semarang. Nah, karena si orang telantar ini tadi ketika ditanya itu selalu berpindah-pindah ngomongnya, sehingga nggak ada kejelasan yang tepat untuk alamatnya itu. Sehingga dari YouTuber Novianti itu minta tolong ke kami untuk di penelusuran alamatnya, sehingga akhirnya ketemu alamatnya. Dari di situ terus saya cerita sedikit, ada gangguan juga seperti ini kan ya, ininya sharing lah kan gitu. Sehingga dari YouTuber itu mau ikut asesmen ke lokasi. Ketika ikut asesmen ke lokasi, ternyata dari Novianti itu juga punya yayasan di Bekasi. Terus dia berkenan untuk menampung, bahkan untuk merawat sampai kelahiran, bahkan dia akan merawat ODGJ itu diusahakan untuk sampai sembuh. Apabila nanti sudah sembuh, maka akan dikembalikan ke Semarang. Nah, saya sangat senang sekali karena alternatif yang pertama itu yaitu dengan adanya bisa ke Amino, rumah sakit jiwa, dan sampai bisa melahirkan di sana. Dan tapi kami juga masih bingung saat itu harus tak bawa kemana ini nanti kalau sudah melahirkan, dan bagaimana ibunya, bagaimana anaknya harus pisahkan gitu. Waktu itu seperti itu. Nah, syukur alhamdulillah saya ketemu sama YouTuber ini Pratiwi Novianti itu yang selalu membantu adanya orang telantar, ODGJ yang ada di jalan-jalan itu, malah tidak hanya skala Semarang atau kota-kota, tapi se-Indonesia. Ini yang saya sangat terima kasih sekali karena kepeduliannya yayasan tersebut tanpa bayar, tanpa apapun, tanpa pamrih apapun, dia berkenan untuk membantu kami. Ini yang saya senang. Dan sekarang posisinya yang hamil itu sudah ada di Bekasi, yayasan lupa saya namanya, yang di Bekasi sana itu. Sekarang di Bekasi, termasuk dengan anaknya ini? Ya, anaknya kan belum lahir Mas. Anaknya kan belum lahir. Anaknya yang 1, 2 sampai 7 itu meninggal 2 Mas. Jadi anaknya itu sebenarnya ini yang ke-8 Mas. Ya. Tapi sudah meninggal 2 sehingga 7 kurangi 2 berarti 5 itu sudah diasuh oleh
orang lain. Itu ada, ya mungkin masih ada saudaranya atau diadopsi sama orang-orang lain. Ini informasinya seperti itu. Itu Mas. Sampai diadopsi ini apakah kemudian dibawa ke panti asuhan atau bagaimana awalnya ya Pak? Enggak. Anak-anaknya ini? Enggak, jadi ketika lahir itu semua lahir itu di rumah Mas. Terakhir yang lahir ketujuh kemarin itu lahirnya di sungai. Nah untungnya nggak ditenggelamkan di sungai karena nanti kan namanya gangguan ya, ketika dia melahirkan mungkin itu hampir juga meninggal. Tapi menurut informasi daripada tetangga itu ketemu sama warga sehingga diselamatkan oleh warga itu, dan akhirnya si anak yang terkecil itu yang nomor 7 itu juga sudah diadopsi oleh orang lain gitu Mas. Begitu ya. Kondisi si ibu ini berarti sekarang posisinya sekarang di Bekasi. Di Bekasi ya. Di Bekasi, kemudian yang yang membawa ke sana adalah YouTuber tadi itu atau memang dari Pemkot? YouTuber Pratiwi Novianti itu ya. Oh, baik. Karena dia di sana kan punya yayasan Mas. Jadi yayasan khusus penanganan ODGJ dan orang-orang terantar, dan ya maaf mungkin orang-orang yang ini ada juga bayi-bayi ada berapa di sana juga. Karena kami juga melihat, akhirnya kami mengikuti YouTubernya juga. Ternyata dia betul-betul ini perhatian juga sama ini orang telantar sama ODGJ ini Mas. Ya, ada keluarga yang ditinggalkan atau yang kemudian saat ini masih di Semarang dari pihak ODGJ ini, masih ada keluarganya Pak? Masih ada, tapi kemarin itu ketika saya asesmen itu hanya buleknya Mas. Tanggapannya bagaimana buleknya ini? Ya, buleknya ketika kita asesmen sampai masuk di YouTube juga, itu dia sangat senang sekali dengan adanya ODGJ yang dibawa ke Jakarta itu atau ke Bekasi itu, karena di samping meringankan beban mereka kan juga tidak membuat resahnya warga Mas, karena Mas ODGJ ini perilakunya agak ini Mas, gangguannya juga masalah priseknya juga Mas. Baik. Jadi dia suka keluyuran, tetapi itu tadi Mas, sukanya dia mencari laki-laki dan nanti ya itu tadi Mas, sukanya gitu. Oh, begitu ya. Kondisinya memang ini ya, memang sudah cukup parah begitu ya Pak ya. Ya untuk priseknya itu. Nah, itu dia aneh Mas, ketika ada orang yang berpakaian putih-putih ataupun puskesmas atau PNS mendatangi dia lari Mas. Sehingga kesulitan daripada tetangga ataupun pemangku kelurahan setempat atau PSM setempat itu ada kerepotannya di situ. Kerepotannya ya ketika mau membawa ini dia sudah lari dulu gitu Mas. Ini berarti memang sebelumnya sudah mau ditangani dari pihak pemerintah, tapi memang karena sering kabur itu ya Pak? Sering kabur. Jadi ketika itu saya sudah gini mbak gitu. Kalau bisa menangkap atau bisa apa, nanti langsung aja kami akan datang, langsung saya bawa ke RSC saat itu seperti itu. Tapi dia bilang, ini Mas, nanti kalau dia lihat rumah sakit nanti kabur lagi, karena dia tahu kalau nanti di situ akan disterilkan gitu. Dia kasarannya kalau di KB itu tidak mau gitu loh Mas, aneh toh gitu. Oh dia tahu gitu juga berarti kalau ada rumah sakit jiwa atau apa itu dia tahu. Iya. Tahu, dia kalau ada kayak putih-putih, kalau misalnya pakai dinas lah, itu dia ngerti, wah ini masih aku mau dibawa ke puskesmas kan itu, taunya gitu pokoknya. Gitu. Tapi keluarga pernah menjelaskan tidak Pak, atau Pak sendiri itu tidak, kalau latar belakang si SS ini sebelum jadi ODGJ ini apa Pak, atau memang sejak lama sudah jadi ODGJ Pak? Awalnya memang dia itu sudah nikah Mas. Ketika nikah dengan nikah itu punya anak pertama, terus ditinggalkan suaminya karena tahu kalau kok istrinya kok ada gangguan, nah terus ditinggalkan sampai sekarang ini nggak tahu keberadaannya di mana Mas suaminya itu, dan dia punya anak 1 gitu ceritanya. Oh begitu. Kondisi ditinggalkan gitu aja. Ya. Kondisi anaknya masing-masing bagaimana Pak ini Pak kabarnya Pak? Kondisi anaknya ya itu tadi diadopsi oleh beberapa orang yang saya sendiri secara detailnya kurang tahu Mas. Tapi kalau ini ada laporan dari WA 1, 2, 3 itu sebenarnya ada. Tapi kan saya nggak sempat baca Mas. Gitu. Ya. Jadi ini gitu ya. Artinya untuk anak-anaknya yang 5 itu aman semua. Karena sudah diadopsi oleh orang-orang yang sekelilingnya atau orang lain Mas. Gitu Mas. Pak Bambang bisa dijelaskan juga ini berarti upaya antisipasi kan tidak hanya satu barangkali ya. Nanti pasti ada ODGJ yang lain di Kota Semarang yang kemudian barangkali butuh penanganan. Ini bagaimana langkah yang dilakukan oleh Pemkot sendiri Pak Bambang? Jadi
Jadi Mas, kami kalau ini saat ini kan Kota Semarang ini akhir-akhir bulan ini juga banyak ODGJ yang berkeliaran di Semarang. Ini saya kasarannya nggak tahu nih apa buangan dari kota lain atau gimana, tapi ternyata banyak juga Mas. Nah kami kalau ada aduan manakala itu di keluarga ya kami langsung siap untuk saya bawa ke RSC, nanti kita kembalikan ke keluarga. Tetapi apabila ODGJ itu alamannya di luar Kota Semarang, itu kami berusaha untuk mengembalikan asalnya Mas, kota asalnya setelah dari penanganan dari rumah sakit jiwa. Dan seandainya Mr. X tidak punya nama ataupun apa, baru kami koordinasi dengan panti provinsi untuk bisa dimasukkan di panti-panti milik Provinsi Jawa Tengah. Ini penanganan kami secara menyeluruh tentang ODGJ, baik itu ODGJ ataupun orang-orang telantar PGOT, itu sama Mas, penanganannya sama. Artinya kita berusaha untuk mereunifikasikan masing-masing ODGJ atau orang telantar. Ininya adalah mereka adalah penerima manfaat pemerintah Mas. Masyarakat bisa melaporkan kemana apabila merasa terganggu dengan adanya ODGJ Pak? Masyarakat bisa melaporkan ke 112 Mas, telepon ke 112. Itu aja. Karena dari 112 itu akan dilambungkan ke Dinas Sosial dan akan dilambungkan dengan Pol PP manakala itu ada ODGJ yang sangat meresahkan warga masyarakat. Tetapi apabila tidak meresahkan, ya maaf mohon untuk tidak dilaporkan. Misalnya hanya jalan-jalan, tidak mengganggu, itu tidak dilaporkan. Karena apa? Karena untuk penampungan ODGJ yang ada di Kota Semarang ini sangat sulit sekali. Karena kita nggak, kabupaten ataupun kota itu kan tidak memiliki panti Mas. Yang memiliki panti itu adalah provinsi. Sementara kita kalau mau ngirim ke panti provinsi itu kan, dari panti-panti provinsi itu juga melihat kuatannya masih bisa terima enggak kan gitu lah. Ketika manakala tidak bisa menerima, kami yang akan bingung gitu loh Mas, harus bawa kemana kan gitu. Ini yang kendala dinas sosial, saya pikir itu seluruh Indonesia Mas. Baik. Terakhir barangkali Pak ada pesan buat masyarakat barangkali Pak berkaitan dengan hal ini kira-kira seperti apa, silakan Pak Bambang. Pesan kami untuk warga masyarakat Kota Semarang khususnya dan umum masyarakat luas. Jadi untuk penanganan ODGJ bukan berarti kami tidak siap untuk menangani, tetapi kami karena ada keterbatasan tempat, maka apabila ada ODGJ yang kira-kira tidak meresahkan banget, mohon untuk tidak dilaporkan begitu saja. Tapi apabila memang betul-betul meresahkan warga masyarakat, baru dilaporkan. Artinya dari skala kecil, dari RT RW kelurahan untuk bisa menangani kasus-kasus yang mungkin terkecil. Seandainya memang itu sudah betul-betul urgent, baru dilaporkan ke Dinas Sosial atau ke pemerintah Kota Semarang gitu Mas. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Bambang sudah berbincang bersama El Sinta. Harapannya ini menjadi memberikan manfaat juga buat pendengar berkaitan dengan penanganan ODGJ di Kota Semarang Pak. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang, selamat siang, terima kasih. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan Kasih Tuna Susila dan Perdagangan Orang TSPO Dinas Sosial Kota Semarang, Bambang Sumedi. El Sinta Semarang News and Talk.